kalian. Hari ini kita akan memulai bacaan yang pertama di putaran yang baru, Dr. Jindan, tracheostomy dan percutaneous dilatational tracheostomy, PDT. Yang kita lakukan biasanya adalah yang tracheostomy, PDT teman-teman anestesi, tapi bukan berarti kalau misalnya nanti di tempatnya kalian adanya PDT, teman-teman anestesi tidak mengerjakan, bukan berarti kalian tidak boleh mengerjakan. Karena itu kalian juga harus tahu, paling tidak kalian harus bisa karena prinsipnya sebenarnya sama aja dengan dilatasi, dilatasi, dilatasi. Oke, ya kita mulai aja, kita diskusinya santai. Ini lumayan kasusnya tidak terlalu banyak buat kita, tapi saat ada kalian jadi bisa langsung, oh iya kita bisa minta bimbingan atau apapun itu. Oke, silakan Dokter Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Muhammad Rizky sebagai pembimbing saya dan kesempatan waktunya untuk memaparkan eh, bacaan saya yang berjudul perbandingan antara tracheostomi dan percutaneous dilatational tracheostomy. Baik dokter, untuk pembahasan untuk introduksinya, tracheostomi itu adalah merupakan salah satu prosedur yang paling banyak dilakukan di intensive care medicine. Di Jerman misalnya pada tahun 2013 terdapat 38.800 tracheostomi. Kemudian ada dua strategi yaitu surgical tracheostomy atau open tracheostomy dan percutaneous dilatational tracheostomy. Surgical tracheostomy itu pertama dijabarkan oleh Jackson pada tahun 1909, digunakan pada intensive care unit dan mendapatkan popularitasnya pada epidemi polio. Kemudian percutaneous dilatational tracheostomy itu penggunaan guide wire oleh Kiagliat 1985 dan sekarang menjadi standar of care di ICU dan sering berjalannya waktu menggeser surgical tracheostomy. Fungsinya pada prinsipnya ada dua, yaitu eh, untuk memberikan ventilasi yang cukup pada pasien-pasien yang menderita obstruksi jalan napas atas atau pasien-pasien yang membutuhkan ventilasi dalam jangka waktu lama. Dan indikasi dan kontraindikasi tracheostomi, indikasi absolut tracheostomi adalah acute airway obstruction dengan gagalnya intubasi endotracheal. Bisa karena benda asing, angioedema, infeksi, anafilaksis, dan lain-lain. Kemudian postcricotirotomy, kemudian ada penetrating laryngeal trauma, dan fraktur lever 3. Untuk yang elektif, bisa karena prolonged ventilator dependent, kemudian ada profilaksi sebelum pengobatan kanker kepala dan leher, kemudian obstructive sleep apnea, refraktor, kemudian aspirasi kronis, neuromuscular disease, dan otitis subgluteus. Kemudian kontraindikasi dari tracheotomi sendiri adalah hanya dua, yaitu skin infection dan hal-hal yang bisa menutupi anatomi dari trakea itu sendiri. Oke, baik. Di sini sedikit menjelaskan tentang anatomi dari leher. Tracheotomi itu ada beberapa yang menjadi landmark, yaitu thyroid notch. Di sini bisa dilihat thyroid notch yang berada di bagian midline itu landmark yang bisa diraba untuk mengidentifikasi aspek superior dari eh, aspek yang ini. Aspek superior dari laring di sisi tengah. Kemudian krikotiroid membran yaitu depresi yang bisa diraba antara krikoid dan cartilago. Itu bisa menjadi lokasi emergensi krikotirotomi. Kemudian cartilago krikoid bisa diraba untuk menunjukkan simpangan antara laring dan trakea. Insisi biasanya 1-2 cm inferior dari krikoid. Jadi kita di sini. Kemudian sternal notch untuk mengidentifikasi torak. Jadi area ini kemungkinan harus diperhatikan karena kemungkinan adanya arteri inominata yang tinggi dan tentu bisa mengganggu pemasangan tracheostomi. Ini ada beberapa jenis tracheostomi. Yang pertama adalah yang standar, yang kedua adalah yang fenestrasi, yaitu ada lubang di bagian ujung dari tubesnya. Ya, memungkinkan untuk
penggunaan ini untuk memungkinkan pasien itu bisa mengeluarkan suara atau fonasi. Kemudian yang ketiga adalah subglotik, fungsinya untuk mempermudah untuk melakukan suction. Jadi ada ininya, ada untuk melakukan suction. Kemudian yang adjustable flank ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang gemuk dan trakea yang dalam karena ukurannya yang lebih panjang dan tabungnya itu ada reinforced untuk mencegah kinking. Oke, ini salah satu yang lain ada speaking valve atau Swedish nose. Itu. Baik, ini untuk prosedur dari surgical tracheotomy yaitu yang pertama adalah pasien diposisikan ekstensi, ini ekstensi, kemudian bisa menggunakan general anesthesia karena lebih disarankan. Kemudian dilakukan insisi 3 sampai 5 cm secara transverse 1 cm di bawah cricoid, cartilagocricoid. Baik, kemudian otot-otot disibakan dan tiroid timus juga bisa diretraksi superior atau inferior. Kemudian setelah itu trakea bisa terlihat, bisa dilakukan transversi, bisa dilakukan insisi secara horizontal maupun vertikal, kemudian dimasukkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah percutaneous dilatational tracheostomy, yaitu prosedur yang melibatkan diseksi tumpul pada pretracheal, jaringan pretracheal. Selanjutnya dilakukan dilatasi trakea menggunakan guide wire dan insersi tracheal kanul menggunakan teknik Selbinger. Untuk indikasinya yaitu untuk memfasilitasi winning dari pasien-pasien yang kesulitan untuk winning dari ventilator, kemudian membantu dari tracheobronchial toileting untuk kemudian memproteksi jalan napas pada pasien-pasien yang berisiko terjadi aspirasi, kemudian antisipasi penggunaan ventilator yang lama, kemudian meminimal kebutuhan sedasi. Sementara itu ada kontraindikasi dari penggunaan PDT ini yang absolut dan relatif. Untuk yang absolut, salah satunya itu adalah infant, kemudian infeksi pada daerah insersi, kemudian operator yang tidak berpengalaman, unstable cervical spine injuries, kemudian koagulopati yang tidak terkontrol. Sementara yang relatif bisa pembesaran jaringan tiroid, kemudian ada pulsatil vessel pada daerah insersi, kemudian anatomi yang sulit, koagulopati seperti itu. Ya. Untuk prosedurnya sendiri, PDT itu yang pertama adalah melakukan diseksi. Diseksi ini dilakukan pada daerah trakea, jadi kita diseksi secara diseksi tidak perlu dalam-dalam, kemudian menggunakan clamp Kelly kita lakukan diseksi secara tumpul sampai terlihat ya, trakea. Kemudian setelah trakea itu terlihat, kita melakukan memasukkan tracheal puncture menggunakan jarum ini. Prinsipnya mirip dengan pemasangan CDL. Setelah dimasukkan jarumnya ini, kemudian dimasukkan wire. Setelah wire masuk, kemudian masuk dilator. Ini yang dilator ini yang first dilator ini yang kecil. Kemudian setelah dilatornya masuk, kita menggunakan dilator yang besar atau progressive dilator. Kemudian setelah dilebarkan, kita masukkan kanul dari tracheostominya itu. Untuk prosedur ini sendiri sebaiknya disarankan menggunakan bronkoskopi karena bronkoskopi itu fungsinya untuk memantau juga menarik endotracheal tube ketika dimasukkan jarum-jarum seperti ini. Jadi ketika jarum ini masuk, ini endotracheal tube itu ditarik sekitar 1 cm. Nah, itu bisa dipandu dengan menggunakan bronkoskopi. Fungsinya apa? Agar bisa jarum itu bisa masuk seperti itu. Kemudian komplikasi dari penggunaan PDT ini adalah ada immediate, early, dan late. Untuk immediate bisa bleeding, kemudian
airway loss, kemudian jika early itu bisa terjadi tracheal ring fracture, kemudian yang telat itu bisa terjadi stenosis subglottis. Ya. Kemudian waktu untuk penggunaan tracheostomi pada intensive care unit, jadi untuk bukti yang paling terbaik adalah tidak ada bukti khusus pada RCT itu yang membuktikan bahwa early itu lebih baik dari late tracheostomy. Untuk tracheostomy versus endotracheal intubation, jadi juga tracheostomy tidak menunjukkan adanya keuntungan yang lebih berkaitan dengan mortalitas dan komplikasi dibandingkan dengan intubasi translaringeal. Kemudian jika dibandingkan dengan translaringeal intubasi, tracheostomy itu berkaitan dengan waktu sedasi yang lebih singkat, kemudian kenyamanan pasien, kemudian work of breathing yang lebih nyaman dan lebih cepat untuk weaning ventilator. Ya. Kemudian untuk pertimbangan dari penggunaan antikoagulan, aspirin dan DVT profilaksi itu tetap dilanjutkan. Kemudian Coumadin itu bisa ditunda dulu hingga NR-nya itu kurang dari 1,5 atau sudah dibalikan dengan persposan plasma. Kemudian NOAC itu bisa ditunda hingga 24 sampai 48 jam. Clopidogrel juga 5 hari sebelum prosedur. Jika pasien dengan extracorporeal membrane oxygenation, heparin juga bisa ditunda hingga beberapa jam sebelum dan 2 jam post prosedur dengan persetujuan dari intensive care unit tim. Ini jurnal yang saya baca untuk perbandingan antara tracheostomy dan open tracheostomy dan percutaneous dilatational tracheostomy. Jadi di sini metodenya adalah menggunakan mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perbandingan tracheostomy dan PDT. Jadi di sini ada kriterianya yaitu RCT yang studi desainnya RCT dan intervensi membandingkan antara elektif PDT dan surgical tracheostomy, populasinya yang berkaitan dengan orang dewasa yang critically ill, kemudian outcome-nya itu bisa menilai perdarahan, kemudian infeksi, mortalitas, durasi menggunakan ventilasi, dan ICU length. Ini jurnal-jurnalnya. Dan hasilnya untuk wound infection sendiri bisa kita lihat dari forest plot ini bahwa PDT itu lebih baik dibandingkan ST. Karena apa? Karena wound infection ini berkaitan dengan invasif atau tidak invasifnya proses dari pemakaian dari tracheostomy itu. Kemudian untuk bleeding tidak ada perbedaan yang signifikan antara tracheostomy, surgical tracheostomy dan PDT. Untuk mortalitasnya juga tidak ada perbedaan signifikan. Sementara di sini ada subgroup analisis. Jadi di sini ternyata ada insiden dari perdarahan itu signifikan tereduksi pada PDT teknik dibandingkan dengan surgical tracheostomy jika surgical tracheostomy itu dilakukan di operating room, jadi bukan di ICU. Dan kemudian ada juga reduksi yang signifikan pada mortalitas pada PDT dibandingkan dengan ST jika ST itu dilaksanakan di operating room. Ini long term komplikasi. Sebenarnya untuk long term komplikasi ini tidak bisa dinilai dengan jelas karena follow up-nya yang sama. Untuk kesimpulannya, penggunaan dari PDT ini berkaitan dengan berkurangnya insidensi dari wound infection dibandingkan dengan ST. Kemudian PDT itu bisa mengurangi risiko dari kematian dibandingkan dengan surgical tracheostomy. Kemudian
Pada subgrup analis ini bisa disimpulkan bahwa PDT itu lebih superior dibanding ST dan ST itu lebih terutama ST yang dilakukan di operating room. Jadi PDT ini bisa perform itu sebaiknya digunakan sebagai method of choice pada intensive care unit. Dokter, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Jindan. Nah, jadi ini tentang PDT sama tentang tracheostomy yang opennya. Nah, sekarang dibuka untuk pertanyaan dulu. Ada yang mau tanya mungkin dari jaga satu, silakan. Izin bertanya kepada Dokter Jindan. Untuk PDT ataupun tracheostomi, ada alasan spesifik nggak kapan kita pilih PDT, kapan kita pilih tracheostomi, surgical tracheostomi. Terus mungkin ada dipaparkan sedikit tentang perawatannya mungkin gimana?